dalam kelas orang itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah, Ibu Guru harap kalian semua baik-baik saja, sehat selalu dan semoga senantiasa dalam lindungan Allah SWT. Anak-anak, hari ini siapakah yang tidak masuk? Masuk semua, Bu. Alhamdulillah. Anak-anak, sebelum pelajaran hari ini kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar proses pembelajaran nanti bisa berjalan dengan lancar dan bermanfaat untuk kita semua. Silakan Mas Tristan dipimpin berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Semoga dengan doa kita tadi proses pembelajaran bisa berjalan dengan lancar.
kemudian sholat subuh, kemudian juga sudah membantu orang tua. Nah, anak-anak, tanamkanlah sikap disiplin mulai dari sejak kecil, karena kedisiplinan itu adalah kunci dari kesuksesan, ya. Tidak ada kesuksesan tanpa kedisiplinan kita. Jadi tanamkanlah disiplin sejak kecil, ya anak-anak ya. Iya, terima kasih. Kalian semua juga sudah disiplin karena sudah bangun tepat waktu, sudah sholat subuh tepat waktu, dan juga sudah membantu orang tua. Terima kasih anak-anak. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, marilah kita menyanyi lagu Indonesia Raya. Kita sempurna lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih, silakan duduk kembali anak-anak. Nah, agar lebih semangat lagi, marilah kita tepuk dan salam PPK terlebih dahulu. Berdiri lagi, ayo. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK. Salam Cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat, hebat, hebat. Yeay, tepuk tangan. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 5 tentang ekosistem, subtema 3 keseimbangan ekosistem, dan pembelajaran ke-5. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama yaitu dengan mengamati tayangan video dan mencermati teks bacaan, siswa mampu menganalisis pokok pikiran dan informasi penting mengenai teks non-fiksi secara tepat. Tujuan yang kedua yaitu dengan mengamati konsep-konsep yang saling berkaitan pada teks non-fiksi, siswa mampu membuat pokok pikiran, pertanyaan-pertanyaan dan informasi yang berkaitan dengan teks non-fiksi menggunakan bahasa sendiri dengan benar. Tujuan yang ketiga yaitu dengan membaca teks bacaan pengaruh kegiatan manusia terhadap ekosistem, siswa mampu merinci hubungan kegiatan manusia dengan keseimbangan ekosistem secara benar. Tujuan yang keempat yaitu dengan mengamati tayangan video dan mengikuti petunjuk yang diberikan oleh guru, siswa mampu membuat sebuah buklet mengenai berbagai macam kegiatan manusia yang dapat mempengaruhi keseimbangan ekosistem secara jelas. Tujuan yang selanjutnya yaitu
dan benar. Tujuan yang selanjutnya yaitu dengan memeragakan penggunaan properti tari daerah, siswa mampu mempraktikkan tarian dengan menggunakan topeng dengan tepat. Itu tadi tujuan pembelajaran kita hari ini anak-anak. Nah, kira-kira masih ingatkah kalian kemarin kita sudah belajar tentang ekosistem? Ekosistem kemarin ada berapa anak-anak? 2. Apa saja? Iya, pintar. Ekosistem alami dan ekosistem buatan. Nah, sekarang kita akan belajar tentang keseimbangan ekosistem. Kira-kira apa keseimbangan ekosistem itu? Keseimbangan ekosistem adalah suatu kondisi di mana interaksi antara komponen-komponen di dalamnya berlangsung secara harmonis dan seimbang. Nah, keseimbangan ekosistem tersebut berdampak signifikan pada keselarasan kesejahteraan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Jadi ini pengertian keseimbangan ekosistem. Apa Mbak Nisa keseimbangan ekosistem itu? Suatu kondisi di mana interaksi antara komponen-komponen di dalamnya berlangsung secara harmonis dan seimbang. Iya betul, jadi itu yang dimaksud dengan keseimbangan ekosistem. Apa Mas Hasan keseimbangan ekosistem itu? Suatu kondisi di mana interaksi antara komponen-komponen di dalamnya berlangsung secara harmonis dan seimbang. Iya betul, jadi itu yang dimaksud dengan keseimbangan ekosistem. Mas Tristan, apa itu keseimbangan ekosistem? Interaksi antara komponen yang di dalamnya berlangsung secara harmonis dan seimbang. Apa Mas Bagus keseimbangan ekosistem itu? Suatu kondisi di mana interaksi antara komponen-komponen di dalamnya berlangsung secara harmonis dan seimbang. Iya betul. Jadi keseimbangan ekosistem itu adalah suatu kondisi di mana interaksi antara komponen-komponen di dalamnya berlangsung secara harmonis dan seimbang. Dari sini paham apa yang dimaksud dengan keseimbangan ekosistem itu? Paham ya. Jadi keseimbangan ekosistem itu tadi. Nah, anak-anak, agar lebih jelas apa itu perubahan ekosistem itu apa saja, silakan tonton video berikut ini. Nah, silakan ditonton dulu videonya. Halo Om Batok. Ada Bob. Sendirian aja. Mau pesan apa nih? Iya nih Om. Aku pesan mie ayam jumbonya 1 dan minumnya es tebu ya. Siap Om. Om buatkan dulu ya. Oke Om Batok. Oh iya, tadi di sekolah aku belajar tentang perubahan alam. Emang benar ya Om? Kalau kegiatan manusia juga mengakibatkan perubahan alam. Kegiatan manusia apa saja? Oh, tentu aja itu Bob. Sambil bikin pesanan, Om bantu jelasin ya. Kalau yang tidak langsung, contohnya apa Om? Contohnya ada tumbuhan, hewan, dan bahan tambang. Ketiga sumber daya alam tersebut harus diolah terlebih dahulu sebelum digunakan. Kegiatan ini loh yang dimaksud sebagai kegiatan manusia yang dapat mengakibatkan perubahan lingkungan. Oh, jadi gitu. Kalau mengolah tumbuhan dan hewan itu maksudnya seperti bertani dan beternak ya. Nah, betul itu Bob. Dalam bertani, manusia perlu melakukan usaha-usaha untuk meningkatkan hasil pertanian. Misalnya, mengolah lahan kosong menjadi persawahan atau perkebunan. Kalau beternak, umumnya dilakukan di pedesaan dengan memanfaatkan lahan yang semulanya adalah hutan. Untuk perikanan, manusia membuat tambak di pantai atau di kolam di dataran rendah. Kegiatan
kegiatan ini juga menimbulkan perubahan alam. Dan kamu tahu kan, Paul, jumlah penduduk kita terus bertambah. Mau tidak mau, manusia membutuhkan lebih banyak tempat untuk tinggal dan beraktivitas. Nah, perubahan alam paling jelas terlihat di perkotaan. Dan taman yang tadinya hanya kosong berubah menjadi jalan raya dan gedung tinggi. Manusia bahkan menyebut rawa-rawa dan memiliki lahan hijau untuk membangun pemukiman, gedung bertingkat, dan juga kawasan industri. Lalu, gimana dengan tambang, Om? Sumber daya alam berupa tambang sebagian besar berada di bawah permukaan bumi. Untuk memperolehnya, manusia melakukan kegiatan penambangan. Kegiatan ini meliputi pencarian dan pengambilan bahan tambang dengan cara menggali tanah di daerah-daerah yang diduga mengandung bahan tambang. Juga pengaruh keseimbangan ekosistem. Oh iya, kamu pernah dengar soal penambangan hutan secara liar? Penambangan hutan secara liar itu juga mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Karena penambangan hutan itu menyebabkan hutan gundul. Karena hasil hutan seperti kayu merupakan penambangan hutan secara dari liar. berbagai macam industri, seperti pembuatan kertas, pembuatan rumah tangga, maupun bahan bangunan. Itu menyebabkan Makanya, keseimbangan sadar tak ekosistem. sadar banyak terjadi penambangan liar. Kawasan hutan yang semula ditutupi oleh tumbuhan hijau berubah menjadi lahan kosong yang gersang. Akibatnya, lahan tersebut menjadi rawan banjir dan tanah longsor, serta dengan pencemaran udara yang lebih tinggi. Berarti kegiatan manusia itu berdampak pada keseimbangan lingkungan juga ya, Om? Betul itu. Dampaknya seperti apa sih? Kita bahas setelah kamu selesai makan ya, Paul. Nah, itu tadi macam dampak kegiatan manusia yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Nah, dari sini sudah paham ya anak-anak, tadi sudah menonton apa saja kegiatan manusia yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Nah, ini konsep perubahan ekosistem. Perubahan ekosistem itu dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama yaitu faktor alami dan yang kedua yaitu faktor manusia. Bagaimana anak-anak? Konsep perubahan ekosistem dipengaruhi oleh berapa faktor? Apa saja? Faktor alami dan faktor manusia. Nah, itu tadi. Nah, faktor yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem yaitu ada dua. Yang pertama faktor alami dan yang kedua faktor manusia. Mas Alvin, faktor yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem ada berapa? Dua. Apa saja, Mas? Faktor alami dan faktor manusia. Iya, betul. Mbak Ayu, faktor yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem ada berapa? Dua. Apa saja, Mbak? Faktor alami dan faktor manusia. Iya, betul. Jadi faktor yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem itu ada dua. Yang pertama yaitu faktor alami dan yang kedua yaitu faktor manusia. Dari sini ada yang ditanyakan anak-anak? Sudah. Sudah paham? Sudah. Baiklah, kalau gitu kita lanjutkan. Faktor yang mempengaruhi tadi ada dua, yaitu yang pertama faktor alami. Faktor alami ini menyebabkan keseimbangan komponen biotik dan abiotik. Di antaranya yaitu letusan gunung berapi, banjir, tanah longsor, rusaknya pantai, hilangnya terumbu karang, dan juga tumbuhan alga, kebakaran hutan, bahkan tsunami yang menyebabkan terputusnya rantai makanan yang menunjukkan bahwa keseimbangan lingkungan sudah terganggu. Jadi faktor alami yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem itu diantaranya adalah letusan gunung Berapi. terus apa saja Kak? Banjir, terus tanah longsor, rusaknya pantai, kebakaran hutan juga, tsunami. Coba Mas Toi, faktor alami yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem itu apa, Mas? Ada apa tadi? Faktor alaminya apa? Berupa letusan gunung. Terus apa lagi? Letusan gunung berapi, terus kemudian apa? Banjir. Banjir, apa lagi? Tanah longsor. Tanah longsor, kemudian Rusaknya
keseimbangan ekosistem. Coba saya ulangi lagi. Faktor alami yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem tadi apa saja, anak-anak? Letusan gunung, Iya, letusan gunung, apa lagi? banjir, Apa lagi? tanah longsor, Longsor, rusaknya pantai, rusaknya pantai, hilangnya tumbuhan, hilangnya terumbu karang, kemudian tumbuhan ya, akar, terus apa lagi? kebakaran hutan, Hutan, kemudian badai, tsunami. Itu adalah faktor alami yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Nah, ini contoh-contohnya. Nah, ini faktor alami. Apa itu? Apa ini faktor alaminya? Letusan gunung. Kemudian ini apa? Kebakaran hutan. Ini apa? Banjir atau tsunami juga ya. Jadi faktor alami itu berupa letusan gunung, kebakaran hutan, tsunami, bahkan badai dan banjir. Paham dari sini? Ada yang ditanyakan anak-anak? Sudah, berarti sudah paham semua ya. Nah, kemudian faktor yang kedua yaitu faktor manusia. Faktor manusia merupakan komponen biotik yang mempengaruhi pengaruh ekologi terkuat di atmosfer bumi dengan kemampuan untuk mengembangkan ilmu dan teknologi. Nah, ini faktor yang kedua yaitu faktor manusia. Nah, kira-kira apa saja faktor manusia yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem? Penebangan pohon atau penebangan hutan. Terus apa lagi nih? Perburuan hewan secara liar. Kemudian apa lagi? Pembuangan limbah ya. Jadi faktor manusia yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem itu bisa berupa apa? Penebangan hutan secara liar, kemudian perburuan hewan dan juga pembuangan limbah. Dari sini paham? Ada yang ditanyakan? Coba Mbak Vita, faktor manusia yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem itu apa saja? Penebangan liar, kemudian perburuan hewan secara liar. Terus kemudian apa? Pembuangan limbah. Mbak Nisa, faktor manusia yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem apa saja? Iya, terus kemudian apa? Perburuan hewan, kemudian pembuangan limbah. Mas Bagus, faktor manusia apa saja yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem? Penebangan hutan secara liar, Iya. pemburuan secara liar, Iya, terus? pembuangan limbah. Iya, betul. Jadi itu adalah faktor manusia yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Ada penebangan hutan, perburuan secara liar, dan juga pembuangan limbah. Dari sini paham anak-anak? Ada yang ditanyakan? Tidak. Nah, sekarang silahkan baca buku kalian halaman 131 yang berjudul Pengaruh Kegiatan Manusia Terhadap Keseimbangan Ekosistem. Ini silahkan dibaca dulu. Bu Guru kasih waktu 5 menit. Silahkan dibaca di dalam hati. Silahkan dibaca, dipahami. Bukunya dibaca halaman 131. Dibaca halaman 131. Silahkan dipahami, dibaca. Kalau dibaca, nah ini nggak boleh. Nah, ini yang dibaca yang berjudul Pengaruh Kegiatan Manusia Terhadap Keseimbangan Ekosistem. Dibaca.
nama dulu, nama, kelas, nomor absen. Nanti silakan dikerjakan LKPD bagian 1 ya. Dikasih nama, kelas, dan nomor absen dulu. Dikasih nama, kelas, dan nomor absen. Coba dikasih nama dulu. Nah, di sini kasih nama dulu di sini, enggak apa-apa. Petunjuknya coba kalian baca buku siswa halaman 131 sampai 132. Kemudian buatlah sebuah peta pikiran yang memuat pokok pikiran dan informasi penting pada setiap paragraf. Jadi bacaan yang telah kalian baca tadi, silakan kalian cari pokok pikiran dan informasi penting yang terdapat di dalam paragraf. Yang dikerjakan hanya kegiatan 1 dulu. Nah, dibuat tabel seperti ini. Paragraf, terus kemudian pokok pikiran, kemudian informasi penting. Paragraf 1, pokok pikirannya apa, terus informasi pentingnya apa, dicari. Dibuat tabel. Ya. Ya, di sini halaman ini 6. Yang halaman 6 dibuat tabel di halaman 6. Paragraf, terus kemudian pokok pikirannya apa, terus informasi pentingnya apa dari bacaan yang telah kamu baca tadi. Dicari paragraf 1, pokok pikirannya apa, informasi pentingnya apa. Kemudian yang paragraf 2 juga seperti itu, pokok pikirannya apa, informasi pentingnya apa. Dibuat sebuah tabel. Paragraf, pokok pikiran, kemudian informasi penting. Dicari di bacaan yang telah kalian baca halaman 131 sampai 132. Pokok pikiran, kemudian informasi penting. Paragraf, pokok pikiran, kemudian informasi penting. Pokok paragraf, pokok pikiran, informasi penting. Nah, silahkan dicari di bacaan yang telah kalian baca tadi, halaman 131 sampai 132 tadi. Silahkan dicari pokok pikiran atau ide pokoknya apa, kemudian informasi pentingnya apa. Silahkan dicari bacaan yang telah dibaca.
Pemikiran itu sama dengan isi pokok, kemarin juga sudah dibahas ya. Bahkan dicari, dibaca-baca lagi. Ya,
dan keseimbangan antara komponen biotik dan abiotik. Nah, informasi pentingnya apa anak-anak? Informasi penting pada paragraf 1 apa anak-anak? Apabila Iya, apabila terjadi gangguan pada kedua komponen tersebut, keseimbangan lingkungan akan terganggu. Mana jawabannya sudah betul? Nah, pintar sekali. Paragraf yang kedua, pokok pikirannya apa? Paragraf yang kedua. Paragraf yang kedua, pokok pikirannya apa, anak-anak? Apa paragraf yang kedua? Faktor lain penyebab perubahan keseimbangan ekosistem adalah faktor manusia yang melakukan berbagai kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Itu pokok pikiran pada paragraf kedua. Terus informasi pentingnya apa? Terdapat beberapa kegiatan manusia yang secara langsung mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Untuk yang paragraf 3, pokok pikirannya apa? Penebangan pohon-pohon di hutan jelas akan merusak ekosistem hutan dan menghilangkan fungsi hutan sebagai penahan air dan penghasil oksigen. Terus informasi pentingnya apa? Yaitu pembakaran hutan berakibat terbunuhnya berbagai jenis organisme hutan yang mempunyai peran untuk mempertahankan keseimbangan ekosistem. Dari pokok pikiran dan informasi penting ada yang ditanyakan anak-anak? Sudah jelas? Sudah. Baiklah, kalau sudah jelas, untuk menambah semangat kalian, marilah kita tepuk semangat terlebih dahulu. Berdiri ya, kita tepuk semangat terlebih dahulu. Tepuk semangat. Satu jari kanan, satu jari kiri, digabung jadi dua jari.
Iya betul. Apa Mbak Nila? Buklet itu? Buku kecil atau berukuran sedang yang berisi gambar serta keterangan produk perusahaan. Iya betul. Jadi yang dikatakan buklet itu adalah buku kecil atau berukuran sedang yang berisi gambar serta keterangan produk sebuah perusahaan atau yang lainnya. Mbak Pita, apa itu buklet Mbak Pita? Buku kecil atau berukuran sedang yang berisi gambar serta keterangan produk perusahaan. Iya betul. Dari keterangan buklet ini ada yang ditanyakan? Tidak. Sudah jelas semua? Tidak. Nah, kalau sudah jelas, nah ini ada contoh-contoh buklet ini. Ada yang bentuknya seperti ini. Nah, banyak sekali contoh-contoh bentuk buklet. Nah, ini ada 4 halaman. Ada banyak sekali. Nah, ini adalah contoh bentuk buklet ya. Paham anak-anak dari sini? Paham. Ada yang ditanyakan? Ini contoh-contoh buklet. Nah, apa fungsi buklet itu? Buklet itu manfaatnya atau fungsinya yaitu sebagai media promosi offline. Yang kedua yaitu sebagai pembuatan media pembelajaran pendukung. Dan manfaat yang ketiga yaitu meyakinkan konsumen. Manfaat yang keempat yaitu mempromosikan dari teman satu ke teman yang lainnya. Coba Mbak Unsa, manfaat buklet itu apa saja Mbak? Sebagai media promosi offline. Iya, terus? Pembuatan media pembelajaran pendukung. Iya, Meyakinkan konsumen. terus? Mempromosikan dari teman ke teman lainnya. Iya, coba Mas Santoso, manfaat buklet itu apa Mas? Sebagai media promosi offline. Iya, terus? Sebagai pembuatan media pembelajaran pendukung. Terus kemudian meyakinkan. Konsumen. Oh, yang selanjutnya? Mempromosikan dari teman ke teman yang lain. Iya betul, jadi itu manfaat buklet yaitu sebagai media promosi offline, sebagai pembuatan media pembelajaran pendukung, meyakinkan konsumen dan juga untuk mempromosikan dari teman satu ke teman yang lainnya. Dari sini paham manfaat buklet? Paham. Coba Mas Tristan, apa manfaat buklet? Menjamin offline. Manfaat buklet apa Mas? Sebagai media promosi Offline. kemudian Sebagai pembuatan media pembelajaran pendukung, meyakinkan konsumen dan juga mempromosikan dari teman satu ke teman yang lainnya. Itu adalah manfaat buklet. Ada yang ditanyakan? Tidak. Cara membuat buklet. Nah, di sini ada 6 cara. Nanti ikuti petunjuk guru. Silakan nanti kalian membuat buklet dengan tema keseimbangan ekosistem tadi yang kalian buat pada kegiatan 1 tadi, ya. Ini cara membuat buklet. Nah, agar lebih jelasnya bagaimana cara membuat buklet, silakan kalian tonton video berikut ini. Bagaimana cara membuat buklet. Halo teman-teman semua, di video kali ini aku mau menjelaskan kalian gimana caranya membuat buklet. Ditonton videonya sampai habis ya. Silakan lihat bagaimana cara membuat buklet. Itu alat dan bahannya ada gunting sama tebal. Rasa hiasnya kalian Lihat. menjadi 2 bagian seperti ini dan rapi agar ujung ke ujung supaya. Nah, lalu selanjutnya kalian lipat menjadi
Kemudian kalian tarik kertasnya seperti ini. Maaf kita agak tarik sedikit. Ya, nanti akan membentuk seperti ini. Kalau sudah jadi seperti ini, kalian tinggal menentukan mana kalian depan dan angka belakangnya. Kalian tepuk dan jadi buklet yang Itu tadi cara membuat buklet ya. satu, dua, tiga, Itu cara membuat buklet. caranya bisa kalian sesuaikan dengan yang Bagus kalian sekali, buat. Kak. Ini yang buat kertas itu ada di dalamnya ada ciri khususnya, ada bahan dasarnya tadi sudah, dan mengandung aplikasi. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih sudah menonton. Itu adalah video cara membuat buklet. Kira-kira bisa anak-anak? Bisa. Cara membuatnya bagaimana? Bisa ya? Nah, sekarang coba kalian berkelompok membuat sebuah buklet dengan berbagai macam kegiatan manusia yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Coba kegiatan manusia tadi apa saja yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem? Penebangan, iya betul, penebangan pohon. Berapa lagi? Apa lagi? Nanti kalian bisa membuat salah satu dari itu ya. Jadi bisa membuat yang penebangan pohon secara liar, bisa membuat yang perburuan hewan, atau bisa juga yang pembuangan limbah. Jadi nanti buklet yang kalian buat itu tentang berbagai macam kegiatan manusia yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Nah, Bu Guru bagi kelompok dulu. Kelompok dulu. Nanti silakan kalian membuat buklet ya. Kelompok 1. Kelompok 1. Bentar. Abim, pindah sini kelompok 1, sini kelompok 2, sini kelompok 3. Kelompok 1 Abim, kelompok. Terus yang kedua Santoso. Terus yang ketiga Nisa. Yang keempat Hasan. Yang kelima Najwa. Sini kelompok 1. Kelompok 1 Abim, Santoso, Nisa, Hasan, Najwa. Kelompok 2 di sini. Kelompok 2 Toila, Alvin, Pita, Pia, Udin, dan Ayu. Sini kelompok 2. Ahmad Toila, Alvin, Pita berkelompok lah, judulnya seperti ini. Udin dan Ayu. Terus kemudian kelompok 3 Bagus, Musa, Tristan, Nina, dan Eva. Udin, datang Udin sini, datang Udin. Nah, ini kelompok hadapnya berkelompok, hadapnya berkelompok, Mbak. Sini, Mbak. Hadap sini, sama pindah sini, pindah sini. Nah, ini kelompok hadap. Nanti silakan membuat buklet. Ikuti petunjuk dari guru nanti ya. Coba nanti semua buat. Semua coba nanti ya. Silakan membuat, nanti ikuti petunjuk guru. Nanti membuat buklet. Nah, ini coba nanti semuanya ada sini mencoba membuat buklet ya. Tetap nanti membuat
Sudah? Sudah. Kalau sudah silakan dibuka. Kemudian yang bagian tengah sini, yang ini kita gunting. Sini. Nah, digunting. Tengah sini digunting. Digunting. Bagian tengah ya. Dibuka terus kemudian digunting. Dibuka dulu, digunting. Nah, digunting sampai garis. Digunting sampai garis. Nah, ini digunting sampai garis. Digunting sampai garis. Kalau sudah selesai digunting, nah kita rapikan. Nah, tinggal kita rapikan buklet kita. Nah, ini yang digunting, ini yang digunting. Sudah? Jadilah buklet kita. Silakan kalian berkreasi. Silakan membuat sebuah buklet, ditulisi judulnya apa, terus halaman 2-nya apa yang mau dibuat dari keseimbangan manusia yang mempengaruhi ekosistem tadi. Silakan. Silakan berkreasi. Tambah-tambah. Silakan berkreasi ya. Silakan membuat buklet. Yang tadi ditambah-tambah. Silakan berkreasi membuat buklet ya. Silakan. Gimana? Sulitan? Silakan dilakukan. Silakan berkreasi sebagus mungkin sesuai kelompoknya ya. Silakan berkreasi sebagus mungkin. Nah. Ya, bagus. Silakan berkreasi. Ya, bagus sekali. Ya, pintar semuanya. Bagus semuanya. Silakan nambahin gambar ya. Tapi nanti yang dipresentasi ada sekelompok. Nambahin gambar nggak apa-apa. Nggak bisa.
Silakan berkreasi sebagus mungkin sesuai kelompoknya ya. Silakan berkreasi sebagus mungkin. Ya, bagus. Silakan berkreasi. Ya, bagus sekali. Ya, pintar semuanya. Bagus. Silakan nambahin gambar nggak? Tapi nanti yang dipresentasikan ada sekelompok. Nggak sampai gambar nggak apa-apa. Nggak bisa.
yang berasal dari bahasa Latin yang berarti menghias. Nah, seperti tadi ya, kita tadi sudah menghias buklet kita. Dari menghias tadi bisa kita apa itu namanya, implikasikan ke apa namanya, ornamen. Ornamen dari bahasa ornat yang berasal dari bahasa Latin yang berarti menghias. Ornamen juga berarti dekorasi atau hiasan, sehingga ornamen sering disebut sebagai desain dekoratif atau desain ragam hias. Jadi di sini pengertian ornamen itu adalah desain dekoratif atau desain ragam hias. Coba Mbak Unsa, apa itu ornamen? Ornamen adalah bahasa Latin yang berarti menghias. Ornamen juga berarti dekorasi atau hias, sehingga ornamen sering disebut sebagai desain dekoratif atau desain Ragam hias. Nah, jadi ornamen ini adalah desain dekoratif atau desain ragam hias. Apa Mas Bagus ornamen itu? ornamen berasal dari kata ornare, bahasa Latin yang berarti menghias. Ornamen juga berarti dekorasi atau hiasan, sehingga ornamen sering disebut sebagai desain dekoratif atau desain ragam Iya, hias. jadi ornamen itu adalah disebut sebagai desain dekoratif atau desain ragam hias. Paham anak-anak apa yang dimaksud dengan ornamen itu? Apa itu ornamen? Yaitu desain dekoratif atau desain ragam hias. Nah, motif ornamen. Motif ornamen itu ada motif geometris, ada motif tumbuh-tumbuhan. Motif geometris itu motif yang bagaimana anak-anak? Motif geometris itu motifnya seperti berbentuk persegi panjang, berbentuk lingkaran, berbentuk segitiga, itu namanya motif geometris. Kalau motif tumbuh-tumbuhan sudah jelas ya. Kalau motif tumbuh-tumbuhan berarti motifnya tentang tumbuh-tumbuhan. Kalau yang motif binatang juga seperti itu. Motif binatang sudah jelas ya. Berarti motifnya seperti binatang. Terus kemudian motif manusia. Motif manusia. Nah, jadi ornamen bisa berbentuk motif manusia. Ada lagi yang motif gunung, air, awan, dan juga batu-batuan. Jadi motif ornamen itu juga banyak sekali, yaitu motif geometris, motif tumbuh-tumbuhan, dan juga motif apa? Manusia. Bisa lagi motif gunung, air, awan, dan juga batu-batuan. Coba Mbak Mila, motif ornamen itu apa saja? Motif geometris, motif tumbuh-tumbuhan, motif binatang, motif manusia, motif gunung, air, awan, batu-batuan. Ya betul. Mas Abim, motif ornamen itu apa saja Mas Abim? Motif geometris, motif tumbuh-tumbuhan, motif binatang, motif manusia, motif gunung, air, awan, batu-batuan. Iya betul. Jadi motif ornamen itu adalah banyak sekali. Ada motif geometris, motif tumbuh-tumbuhan, motif binatang, motif manusia, motif gunung, air, awan, dan juga motif batu-batuan. Dari sini ada yang ditanyakan? Tidak. Sudah jelas? Tidak. Sudah. Nah, pola ornamen. Pola ornamen itu ada 3, yaitu motif pokok, motif pendukung atau figuran, dan juga isian atau pelekat. Jadi pola ornamen itu
Sudah jelas apa saja cara-caranya, bagaimana sudah dijelaskan semua. Bagaimana? Sudah paham? Topeng? Kalau sudah jelas, sekarang silahkan kerjakan LKPD 3. Nah, ini LKPD 3 yaitu membuat karakter topeng itu sesuai dengan kreasimu. Kamu silahkan menggambar dulu bagaimana caranya. Silahkan dilihat di buku kalian halaman 135. Silahkan berkreasi ya, satu-satu. Buat sendiri-sendiri. Silahkan berkreasi membuat topeng itu. Membuat topeng. Halaman 135. Silahkan. Kalian berkreasi membuat topeng. Rancangan membuat topeng. Silahkan. Iya, enggak apa-apa. Itu kan kreasimu. Nah. Silahkan berkreasi. Oh, bagus sekali Mas Abim. Nah, bagus sekali ya, Mas Abim sudah berkreasi, bagus. Bagaimana anak-anak, sudah selesai? Ya, terima kasih anak-anak sudah berkreasi, bagus sekali ya. Nah, silakan nanti dilanjutkan. Sekarang coba silakan kalian kerjakan kerjasama di rumah dengan orang tua halaman 137. Itu dilakukan di rumah. Nah, untuk mengetahui seberapa pemahaman kalian tentang materi hari ini, silakan kalian kerjakan evaluasi berikut ini. Silakan diberi nama, kelas, dan nomor absen. Silakan kerjakan evaluasi berikut ini ya. Lembar evaluasinya diberi nama, kelas, dan nomor absen. Yuk, silakan. Silakan dikerjakan.
Jadi hari ini kita telah belajar pembuatan buklet tentang keseimbangan ekosistem dan juga kita belajar tentang apa? Topeng. Nah, anak-anak, mari kita simpulkan bersama-sama materi hari ini. Yang pertama yaitu faktor yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem ada dua, yaitu faktor alami dan faktor manusia. Terus yang kedua, faktor alam adalah contohnya gunung meletus, kebakaran hutan, tsunami, dan lain-lain. Faktor manusia contohnya penebangan hutan, perburuan liar, dan juga pembuangan limbah. Yang keempat yaitu buklet adalah buku kecil atau berukuran sedang yang berisi gambar serta digunakan untuk produk perusahaan. Kesimpulan yang selanjutnya yaitu ornamen sering disebut sebagai desain dekoratif dan desain ragam hias. Kemudian salah satu benda seni yang menggunakan ornamen Bali adalah topeng. Nah, ini untuk kesimpulan kita hari ini anak-anak ya. Nah, anak-anak, kita sebagai manusia selalu membutuhkan lingkungan. Oleh karena itu, kita harus selalu menjaga dan merawatnya agar lingkungan tersebut tetap lestari dan bisa kita ambil manfaatnya. Jangan sampai kita merusaknya ya. Karena tanpa lingkungan hidup kita, lingkungan di sekitar kita tidak bisa hidup. Misalkan pohon di hutan selalu kita tebang, dari mana kita memperoleh oksigen untuk bernapas? Maka dari itu, ayolah kita semua menjaga dan merawat lingkungan agar tetap lestari. Anak-anak, dari sini ada yang ditanyakan? Ya. Kalau tidak ada, coba Bu Guru tanya. Tadi faktor yang mempengaruhi keseimbangan lingkungan ada berapa? Dua. Saja anak-anak. Faktor alam yang dimiliki manusia. Iya betul. Terus ornamen yang dari Bali itu tadi apa? Topeng. Ya betul. Berarti kalian semua sudah paham ya. Anak-anak, sebelum materi kita akhiri, marilah kita menyanyi lagu daerah Rek Ayo Rek terlebih dahulu. Silakan berdiri. Silakan berdiri. Sambil tepuk-tepuk ya. Ayo berdiri. Ayo.
hindari kerumunan, jangan keluar rumah jika tidak penting, ya. Itu saja.